time of our lives. Oh, let me see the light and feel so beautiful. Let this be the time of our life. Beauty is vain, charm is deceitful, strength is my friend, 'cause luck is unfaithful. Grace is my makeup, gold what I made of. I'm reaching for the stars so you know where to find me. Pain is my fuel, set me on fire. You shoot me down, but I'm flying higher. They're cruel, they're fool, they're trying to break my soul. They won't, they don't, and I wanna dance tonight until forever. Let this be the time of our lives. Oh, let me see the light and feel so beautiful. Let this be the time of our lives. She knows when she wake up, she don't even need no single makeup. That's my woman, she all caked up, ready for the world, she always face up. You can dim the light to shine from within. She on fire, alive and kick in. Speaking from the row where she sits in. When she speaks, his story begins. She's a homemaker, record breaker. What don't break her, they just make her. Watch her play her, say your prayer. She know better, one for never. She dance like no one else business. She dash on every man's wish list. She the illest, most of the realest. Turn the lights on, we about to witness. Dance tonight until forever. Let this be the time of our life. Oh, let me see the light and feel so beautiful. Let this be the time of our life. And now she's coming for you. You better ready for this inner force that I too never seen before. I've seen the rainy days, I got my dancing shoes. I don't know about you, but I wanna dance tonight until forever. Let this be the time of our life. Oh, let me see the light and feel so beautiful. Let this be the time of our life. Of our lives. Love is good, you gotta learn to share forever in our lives. You gotta love our lives. Let me see the light. Let me see the light. Love is good, you gotta love you like you should. Life is loving and it's good to give and play just like you would. Love is hard, but love is good. You gotta love you like you should. Life is loving and it's good. Yes, I am beautiful. Oke teman-teman ya, kita sambut teman-teman ya pembicara kita yang luar biasa, Ibu Sally Mediana teman-teman. Kita kasih plus dong ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Celi. Waalaikumsalam Kak Celi. Salam warahmatullahi. Bosen ya lihat videonya nggak ganti-ganti itu aja. Enggak, siapa Ya yang nggak Keren lah. dong, Cel. Apa? Mantap Kak Celi. Keren banget. keren? Terima kasih ya Norman, teman-teman. Saya tuh sebenarnya ya diminta Norman sharing tuh gini loh. Man, serius loh. Di tim lo kan banyak man yang top-top, yang sekarang timnya udah gede-gede, yang pencapaiannya udah pada luar biasa semua. Agak-agak ini sedikit sih, agak-agak minder gitu. Ah, gue masa yang ngomong man gitu. Tapi kan nggak apa-apa. Nggak ada yang lain lagi kali ya man ya. Nggak ada Kak yang mau Celi, ya. nggak, kepada mau Kak Celi lagi naik-naiknya Kak ya. Kakak dapat MDIT 1 bintang, MDRT, Billion Unit, Champion.
Wih, luar biasa itu. Ya. Amin. Wih, MBIP, oi. Iya. Ya luar lah, biasa. ngikutin kakak cantiknya dulu dong. Amin. Kak Celi ini lagi peak performance sih tanya nih. Grupnya juga berkembang, udah di atas 3 miliar teman-teman ya, luar biasa. Amin, amin. Ya. Gimana nih? Aku suruh sharing apa nih, Man? Saya masuk ke materinya, share materinya Kak Celi ya. Saya share ya. Ya oke Kak, udah kelihatan gambarnya? Udah. Oke. Mama nanya apa aku langsung? Ya boleh langsung Kak, ini sesuai sama materinya. Teman-teman, terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya sekedar sharing ya teman-teman, karena memang sekarang kan kita lagi final sprint ya. Semuanya pasti pada fokus ke tujuannya. Di sini kenapa saya bisa join di Allianz? Tadi kan sekilas info, di sini kan pasti banyak teman-teman yang masih baru ya. Sedikit info, saya di asuransi itu udah 15 tahun. Dari Sandepan saya tadi, teman-teman bisa lihat, saya dari join di asuransi itu dari tahun 2005 gitu ya. Awalnya juga saya seperti teman-teman yang lain, saya bergabung di asuransi itu bukan cita-cita, saya bergabung di asuransi itu tidak tahu apa-apa. Sama sekali tidak tahu apa-apa, apa itu asuransi. Karena dulu saya hanya sebagai nasabah pemakai asuransi gitu. Karena suatu keadaan, suatu kondisi, saya harus punya income gitu ya. Singkat cerita, akhirnya saya bisa nih join di asuransi gitu. Ya, juga seperti teman-teman yang baru join di asuransi Allianz ya, susah gitu ya, karena saya bukan background marketing, saya tidak pernah tahu yang namanya bicara depan orang. Saya benar-benar ibu rumah tangga yang hanya bisa ngurus anak sama suami di rumah. Tapi karena kondisi saya harus punya income, saya belajar gitu ya. Kondisi apa, Cel? Kenapa? Kondisi apa? Kondisi saya harus menjadi single mother gitu. Okay. Di situ saya harus bisa punya income untuk ya mencukupi kehidupan kita gitu, anak-anak dan saya gitu. Dan akhirnya mau nggak mau, bisa nggak bisa, saya harus bisa gitu. Awalnya memang berat, awalnya memang penuh dengan perjuangan. Tapi kalau kita yakin kita bisa, itu pasti bisa gitu. Di perusahaan asuransi lama, saya sampai tahun 2016. Kenapa saya join di Allianz gitu ya? Satu, sebenarnya terus terang saya join di Allianz karena waktu itu di asuransi yang lama itu tidak ada yang namanya asuransi syariah gitu. Akhirnya Tuhan mempertemukan saya sama Norman nih, gitu kan? Kenapa saya gabung di Allianz? Di situ saya ketemu Norman, dijelaskan sistem. Pertama yang dijelaskan Norman itu sistem. Di Facebook. Di Facebook. Enggak. Saya benar-benar ketemu Norman itu tidak disangka-sangka. Norman nelfon ke kantor cabang kami di Alam Sutra. Oh iya, ingat. Gitu kan, terus sama pura-pura ya, pura-pura. Pura-pura, tahu nggak tahu benar-benar apa pura-pura. Terus akhirnya dapat telepon saya tuh Norman, saya hubungi. Nah namanya agent dapat nasabah kan, kayak ketemu berlian gitu ya. Saya akhirnya menghubungi Norman dan janjian di singkat cerita saya ketemu Norman di UOB. Pertama yang kali Norman jelaskan ke saya tentang Allianz adalah sistem, teman-teman. Sistem di sana, di tempat yang lama sistem kami cukup cukup panjang lah gitu ya. Tapi di Allianz ini saya lihat kok simple banget ya gitu ya, sistemnya gampang banget gitu loh untuk menjadi dari
agent ke leader itu cuman 2 layer, terus omsetnya tuh kecil gitu. Sedangkan di tempat lama itu, aduh penuh perjuangan deh gitu. Singkat cerita Berapa? ya, kenapa? Berapa? Seperti di Prudent sama asuransi lain, jadi 2M. 5 layer. Iya, 2M. Sekitar untuk menjadi agency director itu 1,4 M. Itu pun setiap kita naik layer itu harus rekrutannya harus aktif. Pokoknya banyak deh, Mam. Gitu. Akhirnya singkat cerita, saya lihat sistem, saya coba tuh. Pokoknya waktu itu Norman ngajak saya ke Pak Denny. Terus ngajak saya ikut AWS gitu kan. Di situ saya lihat kok bisa banyak banget ya orang di Allianz ya. Sedangkan di tempat saya aja untuk meeting itu 10 orang, 15 orang tuh kayaknya udah keren banget jumlah segitu untuk meeting gitu ya. Kok di sini orangnya sampai ratusan kali ya itu. Pokoknya saya tersima banget. Terus kedua, saya join di Allianz tuh karena saya ingin tahu tentang asuransi syariah gitu. Karena kan saya background muslim dan nasabah saya di asuransi lama tuh banyak tutup polis. Waktu itu banyak tutup polis karena mereka menganggap asuransi kalau bukan syariah itu haram gitu ya. Karena mulai berkembang tuh bank-bank syariah di Indonesia. Nah, sejak itu tuh mereka tutup polis, Mbak, asuransi haram gitu kan. Nah, itu sempat bergejolak karena memang pekerjaan saya dari 2005 itu kan hanya di asuransi, tidak ada pekerjaan lain yang saya tekuni, saya jalanin selain asuransi gitu. Dan alhamdulillah saya ikut tuh dari awal tuh saya ikut kelas-kelasnya. AWS dari BP1 sampai BP5 proposal saya ikutin terus. Nah, akhirnya saya jatuh cinta deh nih sama yang namanya Allianz gitu. Sistemnya simple, terus ada asuransi syariahnya. Man? Oi. Slide-nya? Oke. Udah. Nah, di sini bagaimana cara saya bisa konsisten presentasi setiap tahun. Konsisten prestasi setiap tahun. Norman nanya sama saya, gimana Kak caranya? Katanya gitu. Ya bagi saya itu setiap pekerjaan itu harus kita harus, bagi saya udah terjun di sini nih. Saya full fokus gitu ya. Saya harus punya prestasi. Saya nggak mau waktu saya keluar rumah dari pagi sampai malam itu sia-sia gitu. Karena saya pengen menunjukkan ke anak-anak kalau saya pergi dari pagi sampai malam itu mamahnya tuh kerja. Mamahnya tuh bisa mencapai prestasi. Gitu. Jadi bagi saya prestasi itu seperti kita kan di Allianz sini reward-nya banyak banget ya teman-teman ya. Reward-nya banyak banget, jalan-jalannya banyak gitu. Setidaknya ada gitu yang membuat kita itu bisa mendapatkan itu gitu. Dan di situ anak-anak saya melihat bahwa mama saya dari pagi sampai malam keluar katanya kerja ada prestasinya dan pasti mereka akan bangga ngelihat prestasi orang tuanya gitu. Man? Iya. Nah, ini yang saya lakukan saat kita melakukan pekerjaan harus ada prestasi yang kita raih karena itu menunjukkan kita mencintai dan fokus dengan apa yang kita kerjakan. Karena bagi saya suatu pekerjaan kalau kita benar-benar fokus dan mencintai pekerjaan itu, prestasi itu pasti kita dapat capai. Gitu teman-teman. Terbukti ya kayak setiap tahun prestasi terus ya. Alhamdulillah minimal karena gini kalau teman-teman yang sudah merasakan trip dengan Allianz kan seneng ya. Kita bisa kumpul sama-sama, kita bisa kayaknya apa yang kita lakukan 12 bulan itu terbayar gitu loh teman-teman. Saya tuh kayak sekarang nih kita nggak bisa jalan-jalan ya. Rasanya tuh aduh. Nggak, nanti jalan ya. Gimana ya rasanya tuh kalau nggak jalan-jalan, aduh kayaknya udah kangen gitu kumpul sama teman-teman. Terus ini loh hasil
hasil kerja keras kita nih 12 bulan nih kita bisa ngelihat sesuatu di luar sana terus gratis, nggak bayar. Sedangkan kita kalau mau jalan-jalan sendiri kan nggak usah keluar negeri. Keliling Indonesia aja, domestik aja. Itu benar-benar hitung-hitungannya kan ya Man, harus belum bensin, belum tol kayak gitu ya. Tapi kalau sama asuransi kan kayaknya udah nggak mikir apa-apa, tinggal bawa badan sama baju aja Man. Ya nggak Man? Man. Betul Kak. Kedengeran nggak suara saya Kak? Sorry. Jelas. Jelas ya? Oke. Iya bener Kak. Apa tuh? Tapi kita tetap jalan kok ya. Kan Januari vaksin udah ketemu Kak. Tenang aja. Oh gitu ya. Jadi jalan nih ke Turki, ke Moskow. Mana tuh? Jalan. Maroko ya? Iya, ke Maroko, ya Cibubur juga ya. Terus Man, kalau ada pertanyaan di chat dijawab sekarang apa nanti? terserah Kakak mau jawab sekarang apa nanti terserah. Nggak, soalnya ada Mbak Ami nih, timnya Renhard. Jadi gimana caranya meyakini customer buat mau ambil syariah? Karena basically yang syariah dengan konvensional nggak beda, hanya beda sebutan aja. Uang dikumpulin untuk diberi nasabah yang butuh. Saya sih Mbak Ami ya, selama ini Mbak Ami ada ya di sini ya? Ada ya? Mbak Ami? Ada. Halo, ada. Mbak Ami, saya sih selama ini yang saya bicarakan ke nasabah ya, ini kan pasti nasabahnya muslim ya Mbak ya? Halo Mbak? Iya. Saya selalu bilang gini, kan mereka pasti bertanya tuh apa bedanya konsep syariah sama konvensional gitu. Kalau saya memang dasarnya saya bicarakan konsep. Pak, konsep antara asuransi konvensional dengan syariah itu berbeda. Karena konsep di kita itu tolong menolong. Gitu ya, tolong menolong. Dan saya tuh sebenarnya nggak terlalu ini ya, satu tolong menolong sama sedekah Pak gitu. Kenapa dikatakan sedekah? Apa yang kita kontribusi yang sudah kita bayarkan ke Allianz itu bisa dipakai oleh siapapun yang membutuhkan gitu. Iya, jadi itu yang tadi aku tanya, maksudnya aku udah baca juga sih. Jadi itu kan tolong menolong dan sedekah jadi dikasih kepada orang yang butuh ya. Cuman maksudnya ngeyakininnya, jadi istilahnya sebenarnya nggak beda sama konvensional, karena yang konvensional nggak, sebutannya bukan itu aja sih. Jadi uangnya dimasukin ke Allianz, ke perusahaan, keuntungannya ada yang dibagi ke Allianz ya. Gimana sih? Kalau untuk Bener konvensional apa syariah nih? Untuk yang konvensional. Kalau konvensional itu kan memang yang istilahnya kita bayar premi yang mengelola Allianz gitu. Iya. Nah, kalau ini kan kita gotong royong. Kalau yang syariah kan gotong royong, nanti apabila ada yang membutuhkan baru dibagi ya. Jadi istilahnya baru dikasih gitu kan. Dikumpulkan di dana tabaru gitu, di dana gotong royong itu. Jadi siapapun yang mengalami resiko akan diambil dari situ, dari dana tabaru itu. Yang bikin dia nggak yakin karena dibilang sama saja gitu ya Mbak? Sama aja, jadi ya sebutannya quote on quote riba juga gitu loh. Jadi gue agak bingung juga tuh mau nawarin, karena kan banyak juga yang teman-teman tuh ya udah yang ke situ lah. Jadi ya mau nggak mau saya cuma nawarin ke customer. Kalau temen tuh kayak udah susah ya. gitu. Oh, Kak Rosna bilang nih, si Rosna sharing dulu Man. Nanti baru saya bisa jawab. Oke, boleh. Ya udah, sharing dulu aja ya, nanti boleh saya tanya jawab ya. Lanjut Kak, mau masih lanjut di slide ini atau next slide-nya? Langsung next. Next ya. Ini Kak. Nih, apa yang saya lakukan sehari-hari? Saya lakukan sehari-hari karena kondisi kita ada seperti ini ya teman-teman. Ya sebenarnya apa yang saya lakukan pasti sudah teman-teman lakukan semua. Saya itu ya melalui handphone, jadi nasabah yang sudah ikut atau yang belum, itu saya pasti sharing melalui WhatsApp, medsos, itu aja sih. Sama sih sebenarnya sama teman-teman semua yang sudah lakukan. Cuman kalau saya itu hampir sering gitu loh.
Dan saya tuh banyak belajar juga dari Rosna. Maksudnya gini, saya ngelihat siapa yang ngelihat sharing saya gitu, kayak apa namanya, share saya di medsos, di WA, di IG gitu ya, misalnya ada yang ngelihat tuh, itu langsung saya kontak gitu, saya WhatsApp, kalau ada nomornya saya langsung WhatsApp, say hello kayak gitu kan, terus saya gue mau sharing nih, mau cerita nih, ini ada program bagus nih dari Allianz kalau Muslim, saya bilang ada bagus dari program Allianz Syariah gitu, ada program baru nih. Saya nggak pernah teman-teman bilang produk. Saya ke calon nasabah, maksudnya saya kalau pingin mengenalkan tentang Allianz, saya tidak pernah bilang produk, ada produk bagus nih gitu. Saya selalu bilang, ini ada program bagus nih, saya boleh sharing nggak? Saya tuh seringnya seperti itu. Dan kalau saya tuh kalau sudah misalnya ada yang bertanya, itu pasti saya cecer terus tuh. Memang yang namanya apa yang kita sudah sharingkan itu belum tentu orang tuh langsung ikut. Ya memang, cuman memang saya tipe orang yang nyecer gitu. Nyecer dan terus aktivitas itu yang saya lakukan tuh tiap hari sih sebenarnya. Cuman kan memang ada yang langsung nyangkut, ada yang mikir, ada yang nunda gitu kan. Tapi saya tuh selalu positive thinking aja sih teman-teman ya, karena apa yang pekerjaan kita ini bagi saya pekerjaan mulia. Jadi saya kalau menjelaskan ke calon nasabah itu, saya tuh nothing tulus aja deh. Pokoknya saya pingin sharing, ada program bagus nih dari kami, dari Allianz gitu ya. Kalau dia berpikir nanti dulu, saya anggap ini aja sih, masalah waktu aja. Tapi kembali lagi, kalau kita mau beraktivitas dan kita berpikir positif, nggak gampang menyerah, itu pasti hasilnya ada. Karena saya pernah closing orang sekitar 2 tahun. Ya, saya closing orang tuh 2 tahun. Awalnya saya ngasih premi cuma 30 juta per tahun. Gitu ya, tapi dia mikir. Sedangkan program kita kan tambah tiap ini kan selalu tiap tahun tuh kan pasti ada upgrade-an ya tentang produk. Itu saya selalu info. Padahal kadang-kadang WhatsApp saya tuh cuma dibaca gitu ya, tapi saya selalu info. Suatu hari itu setelah 2 tahun dia ngontek saya, benar-benar ngontek saya, Mbak Celi masih di asuransi gitu kan? Iya masih, Pak. Kenapa? Tolong dong, saya buatin program yang sekarang bagus, yang kata Mbak Celi kemarin share katanya gitu. Udah dong, saya buatin. Berapa teman-teman? Closingnya 300 juta per tahun. Gitu, berapa kali lipat kan gitu. Jadi dari situ saya belajar bahwa kalau kita terus beraktivitas, kita berpikir positif, nggak gampang menyerah gitu ya, pasti ada hasilnya. Emang sih benar, kita harus banyak menabur. Kalau kita nggak menabur, memang nggak mungkin ada hasilnya. Itu emang sudah jelas gitu ya teman-teman ya. Next man. Nih, kendala terberat yang dialami. Ya, saya juga sama, walaupun saya sudah lama di asuransi, sudah 15 tahun di asuransi, pasti yang namanya penolakan tuh pasti ada. Terus di PHP-in tuh pasti ada. Pasti. Cuman saya orangnya itu tadi saya bilang, saya selalu berpikir positif dan apa yang saya kerjakan ini buat bantu mereka gitu. Kan dari kalau kita training di hari Sabtu kan banyak tuh leader-leader top pada bilang gitu ya, pada bilang kita nih mau bantu dia nggak mau dibantu, ya udah gitu kan, kita cari yang lain. Tapi saya kalau misalnya si A gitu ya, itu saya bisa hari ini saya WhatsApp dia nggak respon gitu ya, nanti saya cuma 4 hari gitu saya WhatsApp lagi gitu. Apalagi kalau keluarga terdekat biasanya pakai ngomel. Saya itunya prospeknya kalau udah istilahnya udah saya jelasin nggak ngerti juga, saya pakai benar-benar pakai, lu gimana sih gitu kan, lu nggak sayang ya sama keluarga, pakai gitu. Jangankan jauh-jauh, adik kandung saya sendiri aja, saya prospek dia tuh setengah mati gitu ya, saya benar-benar setengah mati, padahal sudah pernah istilahnya tahu dari keluarga terdekat ada yang sakit butuh biaya, benar-benar minta sana sini gitu loh. Dari banyak kejadian itu, saya pelan-pelan selalu saya deketin ya, karena bagi saya ini kan proteksi penting banget.
Jadi saya tuh nggak nyerah, nggak gampang menyerah, walaupun memang tidak semuanya langsung ikut gitu ya. Tapi saya selalu berpikir, saya nolong orang nih, kalau saya lagi down nih, kalau saya lagi benar-benar, aduh, kok nggak closing ya, sedangkan di grup kita tahu sendiri kan teman-teman yang hebat kan banyak tuh, dikit-dikit closing gitu ya. Saya tuh sampai kadang-kadang, terus terang, saya tuh kadang-kadang minder, aduh ini kok pada closing terus, sedangkan saya kok nggak closing, tapi saya berpikir gini, ya rezeki orang kan masing-masing ya, yang penting saya selalu aktivitas dan positif. Saat saya down, terus terang teman-teman, saya juga ada kalanya saya benar-benar yang capek, ini saya kok lagi bete, saya benar-benar nggak mikirin. Sehari itu saya benar-benar yang nggak mikirin yang namanya prospek, saya benar-benar seneng me time dulu deh. Saya biasa gitu, kalau saya lagi dalam keadaan down atau nggak capek gitu yang saya prospek nggak ada tanggapan gitu, saya biasanya lebih ke me time dulu. Gitu teman-teman. Next man. Oke. Ini ya, Nah kayak ini gini ya. kendala ini kan sudah janjian dibatalkan tiba-tiba dan ditolak. Itu benar. Gitu. Kadang-kadang saya sudah janjian nih datang, udah perjalanan jauh gitu ya, udah perjalanan jauh di sana, udah janjian udah lama gitu, sampai tiba-tiba saya sudah di jalan nih, saya hubungin Pak, saya menuju kantor ya. Tiba-tiba, oh maaf Mbak Sally, saya ada meeting mendadak gitu. Udah sering banget. Terus pernah, iya Mbak Cel datang jam segini, gini-gini, sampai sana ternyata ditolak, tapi halus, tapi dia bilang, saya mau jelasin di telepon, nggak enak, takutnya Mbak Celi nggak ngerti atau apa gitu ya. Saya baru duduk, baru ngomong kali 5 menit gitu ya, langsung ditolak. Coba kok, pastilah teman-teman ngalamin juga ya seperti saya, cuman saya gini, oh iya Pak, nggak apa-apa gitu kan, saya cuma mau sharing aja kok. Setidaknya saya juga tahu Bapak sudah punya proteksi gitu. Kalau Bapak saat ini Bapak belum membutuhkan gitu kan, nggak apa-apa. Nanti kalau saat Bapak butuh bisa kontak saya ya, saya bisa gitu biasanya. Bayangin teman-teman, kita udah jauh-jauh, udah janjian jauh hari, kayak mau diterima, mau closing, padahal di rumah udah gini, ini pasti closing nih. Sampai di sana ditolak. Tapi ya gitu, kembali lagi kita harus positive thinking, kita harus berbesar hati kalau saya bilang. Karena pekerjaan kita mulia menolong orang, Tuhan itu pasti berjanji kita akan diberi lah yang lebih gitu. Next man. Oke. Nih, tips buat teman-teman di final sprint ini, fokusnya kita kan pasti di awal tahun selalu ada goal setting ya teman-temannya. Memang tidak goal set yang kita buat tidak sepenuhnya tercapai, tapi setidaknya bagi saya selama 12 bulan, misalnya 12 bulan saya bekerja, itu harus ada hasil yang seperti tadi saya bilang, saya harus berprestasi, walaupun kalau kita kan ada champion, ada premier gitu ya. Walaupun di akhir perjuangan kita itu kita hanya dapat champion misalnya, saya bersyukur bahwa rezeki saya cuma sampai di situ. Cuman sebelum akhir itu pasti saya terus kejar, dan saya harus gini, saya harus dapat, saya harus bisa, saya harus berangkat trip, karena bagi saya trip itu ya prestasi buat saya gitu. Saya menunjukkan bukan menunjukkan ke nasabah aja, saya menunjukkan ke anak-anak, ke keluarga, ini loh mama di sini tuh fokus, mama di sini tuh berprestasi. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah menyerah dan jangan pernah udahlah nggak dapet trip nggak apa-apa gitu. Jangan teman-teman. Apalagi kita sebagai leader ya, maksud saya di sini kan juga ada BP, tapi kan di sini calon BP semua ya. Kalau kita sudah menjadi leader, bagi saya pribadi, saya harus capai dulu nih gitu. Saya harus capai motivasi gitu ya, memotivasi teman-teman tim gitu ya. Loh, kita pasti bisa nih dapat gitu ya. Kita pasti bisa nih menuju tujuan akhir kita gitu sih teman-teman. Jadi fokus aja deh teman-teman di final sprint ini, fokus berdoa pasti deh.
fokus sama tujuan akhir bahwa saya bisa dapat prestasi. Alhamdulillah sih selama saya bergabung di asuransi dari 2005 saya tidak pernah miss untuk tidak trip gitu, karena bagi saya itulah bentuk dari jerih payah kita gitu loh, jerih payah kita selama dari Januari sampai akhir gitu teman-teman. Itu sih teman-teman yang sedikit ya dari saya, karena nggak tahu saya terus terang juga kemarin kebetulan anak saya dapat musibah sakit, jadi memang kemarin hampir sebulan setengah saya tuh fokus untuk merawat anak saya gitu ya, dan tahu sendiri kan kalau namanya udah kena COVID itu ya kita benar-benar harus apa ya, apalagi dia diisolasi, nggak bisa ketemu ibunya, nggak pernah sakit, ternyata sakit diisolasi. Jadi saya kemarin tuh sebulan setengah kemarin ke belakang saya benar-benar menjaga keluarga gitu. Jadi tapi saya berusaha di saat itu saya tetap yang namanya prospek lewat WhatsApp, walaupun pikiran saya tuh kemana-mana ya, namanya anak sakit ya, walaupun anak tuh sudah istilahnya sudah tua gitu ya, namanya anak ya, pikiran tuh nggak bisa lepas dari itu. Jadi kemarin tuh mohon maaf selama beberapa sebulan setengah ya Man ya, Iya. bulan tuh saya memang kurang aktif karena memang saya fokus ke anak. Saya harus mondar-mandir dari Cibubur ke Kelapa II Depok karena anak saya diisolasi di sana, jadi benar-benar saya fokus ke anak gitu Man. Teman-teman terima kasih, saya tidak bisa ngasih materi yang hebat seperti teman-teman yang lain nih, seperti tim-tim hebat yang lain, karena bagi saya baru belajar dan saya merasa saya di sini terus belajar, dan saya merasa ya kita semua di sini tuh kalau tidak belajar ya nggak bisa. Kalau puas dengan suatu kalau bagi saya orangnya nggak pernah puas. Jadi kalau misalnya saya belum mencapai suatu tujuan, saya tuh harus kejar, saya harus dapat gitu. Apapun kondisinya saya harus dapat gitu teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan sedikit sharing dari saya. Man. Oke Kak, gimana? Kita buat saja pertanyaan boleh ya? Boleh. Jangan cuma satu dong, Man. Oke. Jangan beberapa pertanyaan deh sampai jam 9 ya. Satu sih pelit amat. Oke, kita buka pertanyaan ya. Itu Darwin ada yang nanya tadi, Man. Oke. Sama yang Ami tadi. Mbak Ami tadi ya? Bu Ami, Iya. Bu Ami. Oh, Bu Ami ya. Maaf, Bu. Enggak sih, beda tipis lah kita. Tutup pintunya, Mam. Mbak Ami tadi sih seperti yang aku bilang tadi sih, memang kadang-kadang nih memang menjelaskan tentang syariah itu agak-agak susah ya. Kembali lagi ke nasabahnya gitu ya, kembali lagi ke nasabahnya. Saya sih selama ini yang ketemu nasabah syariah itu saya tidak banyak bicara ya, saya cuma bicara tentang konsep aja sih Mbak Ami. Terus terang saya nggak pernah sampai ke ayat-ayat atau apa, enggak. Terus saya selalu bilang ya ini suatu ikhtiar, berupa ikhtiar gitu ya, dan di sini jelas kita di bawah pengawasan Dewan Syariah gitu loh. Sekarang aja rumah makan nih, kita tahu halal apa tidaknya kan harus ada tulisan halal. Halal itu dari mana? Dari Dewan Syariah kan, gitu ya, yang membuat halal itu gitu loh. Masa kita kan ada buku itu tuh, blueprint gitu ya, kan di situ dijelaskan kita sudah disahkan, sudah dapat sertifikasi dari Dewan Syariah bahwa asuransi syariah itu halal. Saya bilang ya saya cuma itu, seperti yang trainer-trainer senior-senior kita bicarakan, ibu aja Iya, bapak jadi kalau masuk emang itu aja mendingan sih. kasih tahu konsep ya, maksudnya gotong royong sama Iya, itu aja terus Mbak. sedekah itu aja ya. Iya, sedekah. Oke. Kita bilang aja gini, kita sedekah, semua agama mengajarkan kita sedekah. Kalau sedekah secara langsung itu kan kita kadang sedekah, hari ini sedekah, besok nggak sedekah gitu kan, jadi istilahnya bolong-bolong. Tapi kalau kontribusi di syariah kan mau nggak mau tiap bulan kan kita kontribusi tuh, bayar kontribusi kan. Nah itu sama dengan sedekah Pak Bu
Karena kontribusi yang kita bayarkan itu Pak, Bu, kita nggak pernah tahu siapa yang membutuhkan gitu. Iya. Gitu aja sih yang saya tekankan itu, Mbak Mi. Itu aja yang saya tekankan. Kalau memang dia masih ngeyel-ngeyel berarti dia memang menunda aja sih. Kalau saya Iya. next gitu sih, cari yang lain. Tapi tetap Mbak, kalau kayak gitu jangan Makasih lepas. banyak. Jangan dilepas Mbak, itu tabungan. Kapan lagi nanti di follow up lagi gitu. Oke. Terus siapa nih? Sial. Kenapa Aku ya? Mam ya? Iya, tadi aku barusan bilang di grup, ada Berdina, ada my sister, aku bilang kalau orang-orang kayak Shelly, kayak Norman gitu ya, yang mungkin yang udah agak lama di asuransi itu kayaknya kita harus berprestasi, kalau nggak bisa ya kan, dapat trip kayak MDRT kayak MDIP atau apapun gitu ya. Nah, buat orang-orang yang masih pada baru nih di sini, itu aku tahu sih jawabannya untuk diriku sendiri, kenapa kita harus berprestasi dari permulaan kita join, kayak aku sama my sister, and kayak Berdina juga pasti ya, kita selalu berusaha berprestasi dari tahun pertama kita join, kita nggak mau buang-buang waktu ya. Pokoknya tahun akhir masa nggak ada prestasi gitu kan, kayaknya bukan kita banget. Nah, Celi bisa kasih tipnya apa sih dari permulaan join Commonwealth, sekarang di Alia juga terus berprestasi kan, tadi aku lihat dari teasernya kan, bener nggak? Nah, tipnya apa? Emang dasarnya punya DNA untuk berprestasi atau apa? Thank you. Iya, Mam. Thank you, Mam. Aku yang seperti aku bilang tadi nih. Jadi aku melakukan pekerjaan dari diri aku sendiri, aku tanamkan. Aku terjun di bisnis ini, kan kita sudah tahu nih bahwa di bisnis ini ada prestasi juga, ada penghargaan MDRT, ada penghargaan MDIT gitu kan. MDRT langsung trip gitu ya. Bagi aku, karena gini, kan katanya nasabah itu melihat prestasi kita juga gitu ya. Di sini terus kita ngerekrut kalau kita nggak punya prestasi gimana caranya. Jadi kayak branding diri lah gitu. Kalau bagi Celi sudah terjun ke sini, ya Celi nggak mau tanggung-tanggung gitu. Celi harus punya prestasi, karena dengan prestasi itulah Celi merasa bahwa yang Celi kerjakan itu memang Celi cintai dan Celi fokus gitu loh, Mam. Gimana ya bahasanya ya? Jadi bagi Celi kalau Celi terjun ke sini nggak ada prestasi, nggak mencapai itu kayaknya nggak puas gitu loh. Ngapain lo di sini? Ngapain lo capek-capek kalau di akhir tahun lo nggak dapet apa-apa? Itu buat Celi ya. Celi ngomong sama diri sendiri itu gitu. Dan apa ya? Kalau Celi tuh ya seperti Celi bilang, Celi tuh juga pingin menunjukkan ke terutama anak-anak ya, anak-anak bahwa nih mama kerja nih serius gitu loh, mama kerja nih fokus, mama pergi pagi sampai malam ada hasilnya gitu loh. Jadi setidaknya mereka support gitu loh, oh mama aku ternyata kerja tuh begini ya, oh gitu deh Mam. Jadi gimana ngomongnya? Jadi kalau bagi Celi begitu, kalau nggak dapat mencapai itu semua kayaknya kok sia-sia yang aku kerjakan dari awal tahun sampai akhir tahun. Semua kan kita pasti punya mimpi ya, punya goal ya. Semua itu pekerjaan apapun itu pasti kita punya mimpi, punya goal dari pekerjaan itu. Jadi saat pertama kali nih saya jadi agent nih dulu, itu kan nggak tahu yang namanya trip apa tuh nggak ngerti. Dulu kan taunya yang penting dapat komisi gitu ya, dapat komisi gitu. Tapi kan dengan berjalannya waktu kita banyak melihat gitu loh dari teman-teman tim gitu ya. Kok ini pada jalan ke sini ya, kok jalan ini apaan, itu apaan gitu. Oh, ini reward yang apa yang dari kita kerjakan ini kita dapat reward loh gitu. Untuk apa reward itu? Kan biasa gitu, kita kan pasti ngelihat ke senior ya, ke orang-orang yang sudah sukses gitu. Nah, itu jadi motivasi sebenarnya. Itu yang membuat Celi itu tiap tahun kenapa harus dapat trip, karena sebenarnya untuk diri sendiri dulu. Jadi kayaknya, oh gue bisa gitu, oh gue mampu, gue harus nih, karena satu untuk branding ya teman-temannya, salah satunya itu untuk branding.
Kita mau ngerekrut orang kalau kita sendiri jarang trip, terus kita nggak ada prestasi, kayaknya susah. Kita kadang-kadang kayak apa ya, sekarang aja kalau mau ngerekrut itu kan bener-bener kita harus punya background-nya tuh harus kuat gitu loh. Orang pasti ngeliat, lo ngajak gue, lo sukses nggak di situ? Pasti rata-rata gitu. Yang dilihat, istilahnya gini loh, kita mau ngerekrut orang tuh kadang-kadang orang lihat kita dari atas sampai bawah. Dilihat tuh dari atas sampai bawah. Ini orang bener nggak nih bilang di sini bisa sukses? Pasti gitu si Mam. Mami Mang Inga. Mam Inga. Hilang. Oh, sorry. Celi. Kalau kamu nggak di asuransi juga pasti kamu berprestasi. Aku rasa karena kamu memang DNA-nya DNA prestasi kali ya. Amin. Aku gitu. Tapi terus terang ya. Iya. Iya, aku juga. Kita jadi kalau udah terjun kita serius gitu kan. Betul. Dan aku tuh orangnya nggak mau dipandang sebelah mata. Udah gitu aja. Iya, betul. Ya itu DNA dari dalam itu. Ya kan? Ya tapi awalnya memang aku kan ibu rumah tangga, nggak tahu apa-apa, nggak pernah keluar rumah. Jadi bener-bener dulu kita kan lihat nih di depan mata kita udah terjun, maksudnya ke kantor nih. Kok ada foto yang dipajang gitu ya, terus ada ini pengumuman, ini apaan? Aku suka gitu, ini apa? Ini dapat apa gitu kan? Oh ini prestasi, ini gitu. Itu yang membuat aku jadinya oh gitu, caranya gimana gitu kan? Kalau orang yang bener-bener loh, Mam, kalau dia dari hatinya memang pengen fokus, pengen terjun di bisnis ini, terus pasti itu akan timbul sendiri kalau dia mau gitu. Gitu sih, Mam. Oke, Kak Celi. ya. Oh. Thank you, Mam. Thank you. Kak Celi. Iya. Anak aku ada yang nanya tuh si Darwin. Win. Mana tuh? Ini ya, Kak Celi, bagaimana cara meyakinkan nasabah muslim untuk ambil polis syariah? Itu. Iya. Nasabah, karena saya sebagai agen bukan muslim. Terima kasih banyak. Oh, Ko Darwin ya ini ya? Iya, Kak Celi. Ko Darwin. Iya. Bilang ke nasabah, konsep syariah itu kan gotong royong. Gitu ya. Syariah, konsep syariah di asuransi itu kita tidak bicara tentang agama. Syariah di sini bukan bicara tentang agama gitu kok. Di sini kita menjelaskan konsep syariah di sini gotong royong. Semua agama menganjurkan gotong royong kan gitu. Semua agama, jadi konsep kita tuh gotong royong sama sedekah. Semua agama menganjurkan kita untuk gotong royong kan Pak Bu gitu. Semua agama menganjurkan kita untuk sedekah kan Pak Bu. Saya selalu bilang gitu. Saya kalau misalnya ketemu, saya juga ada nasabah yang non muslim gitu ya. Tapi yang saya sajikan itu asuransi syariah. Dia bilang, loh Mbak, saya kok dikasih asuransi syariah gitu kan? Iya Pak, karena konsep syariah itu bagus banget. Konsep syariah itu kita bukan bicara tentang agama ya Pak, saya bilang gitu. Di sini saya membicarakan konsep syariah di sini itu ada konsep tolong menolongnya, ada konsep gotong sedekahnya Pak gitu. Dan konsep syariah di sini selain Bapak bayar premi, kalau orang ini kan jarang tahu kontribusi ya. Saya cuma gini, Bapak bayar premi nih Pak gitu ya. Selain premi itu tuh selain bisa menolong Bapak, bisa menolong orang lain juga Pak. Bagus kan Pak gitu. Saya kadang-kadang gitu, Ko Darwin. Saya tuh cuma ngubek-ubek di konsep aja. Saya meyakinkan nasabah kalau ini saya nggak pernah, jarang saya bacain ayat, ada ayat ini kan kalau di BP4 kan ada ayat ini gitu kan, Anissa, ada apa gitu kan, itu saya nggak pernah baca itu. Satu konsep. Kedua, saya tuh selalu bilang, kalau ini kan Ko Darwin ketemu muslim ya? Iya. Ketemu nasabah muslim. Iya. Bilang ya ikhtiar gitu, asuransi itu ikhtiar. Ikhtiar. Jadi ikhtiar kita ya kayak pernah dengar itunya ini kan Ustadz AA Gim itu kan? Iya. Yang di BP4 itu kan bilang kita aja naik motor harus pakai helm. Kenapa pakai helm? Ya itu ikhtiar. Kalau kita ada apa-apa dilindungi gitu kan. Masalah nanti terjadi istilahnya kita meninggal atau apa itu berarti udah takdir. Tapi kan setidaknya kita ikhtiar nih gitu, memakai helm. Kayak kita keluar rumah
Kita kenapa harus kunci pintu? Karena kadang-kadang gini, udah kita pasrahkan aja sama Tuhan gitu kan. Kan semua yang punya Tuhan gitu kan, yang jaga Tuhan. Tapi kenapa kita tetap kunci pintu rumah kalau mau pergi? Ya ikhtiar, masalah nanti sudah dikunci, sudah digembok, udah diapa, ada yang maling masuk ya itu udah takdir gitu. Tapi bener loh Ko Darwin, sebutin aja itu diulang-ulang aja. Gotong royong sedekah, ikhtiar. Gotong Itu royong aja. sedekah. Ikhtiar. Iya, sedekah. Dengan Bapak ikut asuransi syariah, Bapak namanya sudah disiplin bersedekah. Iya. Gitu. Karena sedekah di sini bukan untuk Bapak sendiri. Bapak sakit, Bapak ditolong. Ada yang sakit, Bapak bisa menolong dan Bapak tidak pernah tahu loh siapa yang ditolong. Gitu. Bagus nggak Pak konsep ini gitu. Itu aja. Siap. Insya Allah kalau kita ke konsep itu aja dia pasti, karena selama saya menjelaskan konsep itu non muslim aja tertarik gitu loh kok, gimana Iya. yang muslim gitu. Luar biasa Kak Celi. Bisa kok. Siap. Terima Ya. kasih banyak. Bisa. Iya kok. Teman-teman udah ngantuk ya? Yuk Bobo. Mau nanya. Kak Celi, keren banget. Kak Celi mau nanya. Siapa Cel, tuh? mau nanya. Siapa nih? Ini Kak Celi mau nanya gini. You kan Iya. single parent, ya. Oh Ci, Nah, ini ya. Oh Cici cantik. Kenapa Ci? Kan Kak Celi kan tuh single parent ya. Nah, sebenarnya kan untuk menjadi seorang single parent itu kan banyak pilihan gitu loh. Banyak pilihan pekerjaan yang bisa dilakukan gitu. Enggak cuma asuransi doang gitu kan. Nah, kenapa sampai dengan saat ini Kak Celi masih bertahan membesarkan anak ya, mengambil pilihan menjadi konsultan finansial gitu loh, dibanding dengan pekerjaan lainnya. Apa yang menguatkan Mbak Celi sampai dengan sekarang masih memilih jalan ini? Banyak sih sebenarnya alasan kenapa aku bertahan di sini. Karena gini, pekerjaan apa, nih ya, cari pekerjaan apa yang kita liburan anak masih bisa nemenin. Ya kan? Kita males keluar, masih tetap di rumah. Terus kita mau prospek bisa ngajak anak gitu ya. Jadi bagi saya kenapa saya harus meninggalkan pekerjaan ini, karena bagi saya pekerjaan inilah, di asuransi inilah yang kita kerja itu waktunya fleksibel. Terus waktu bersama keluarga itu banyak gitu loh, Cik Liana. Ya. Jadi bagi teman-teman nih yang sudah terjun di asuransi, itu kalau bagi saya tidak fokus dan gampang menyerah itu, aduh sayang banget deh. Karena saya juga manusia biasa nih, kadang-kadang apalagi saya udah 15 tahun, tapi kenapa tetap masih ada yang menolak gitu loh. Ya karena manusiawi ya. Gitu. Karena di negara Indonesia kan memang orang belum aware banget sama asuransi. Gitu. Tapi bagi saya pekerjaan di asuransi itu sangat-sangat enak banget. Karena padahal kan kita tahu pekerjaan asuransi kan kesannya tuh kayaknya susah sekali. Terus banyak penolakan banget gitu kan, gitu. Terus apalagi waktu zaman-zaman kita lah ya, waktu beberapa dekade ke belakang gitu. Betul. Ya, asuransi itu benar-benar dikenal orang gitu, pekerjaan yang dipandang sebelah mata gitu kan. Nah, itu buat seorang Kak Celi itu sampai bisa bertahan sampai dengan sekarang, memilih dunia asuransi menjadi satu pilihan ekonomi gitu kan, itu kan sangat menarik nih gitu buat teman-teman juga yang mungkin baru mulai gitu kan. Nah, buat penguatan ke teman-teman yang lain, kenapa saya, Mbak Celi, Kak Celi dan yang lainnya tuh masih bertahan di dunia asuransi ini? Mungkin Kak Celi bisa memperdalam lagi sisi itunya gitu loh. Iya, bener loh teman-teman. Di sini saya nggak ini ya, gak cuman ngomong, karena saya memang di 15 tahun di sini tuh saya nggak punya pekerjaan lain loh selain asuransi. Saya tuh bener-bener bisa hidup itu dari asuransi
Saya nggak ada bisnis A, B, C, nggak ada. Saya pernah coba nih bisnis ya teman-teman ya. Jadi nggak fokus malah. Dan hasilnya Betul. nggak ada, yang ada rugi gitu. Jadi saya balik lagi dan alhamdulillah ya karena niat kita baik ya Cieni ya. Di sini Iya. saya gini teman. Allah itu akan memberi kita rezeki kalau memang kita yakin dan kita yakin pekerjaan itu mulia ya. Karena saya yakin pekerjaan di asuransi itu mulia bagi saya gitu. Memang semua pekerjaan itu pasti ada plus minusnya, pasti ada kendalanya. Tapi saya tidak jadikan suatu bagi saya nih. Misalnya ada underwriting yang telat atau bagian klaim yang itu bagi saya itu bukan kendala gitu. Ya. Saya tidak membenci pekerjaan ini karena suatu ya namanya kesalahan itu kan pasti ada ya gitu. Human error ya. Iya. Tapi bagi saya itu biasa dan semua perusahaan nggak cuma asuransi, semua bidang apapun itu pasti ada gitu. Dan di sini saya lihat terus terang teman-teman ya, saya juga nggak nyangka saya terjun di dunia asuransi itu benar-benar awam, nggak ngerti sama sekali asuransi itu apa. Saya tadi juga cerita, saya benar-benar seorang ibu rumah tangga yang nggak pernah ketemu orang, nggak pernah boro-boro gitu ya, mau apa nggak pernah. Jadi mau benar-benar ngurus anak, suami dulu ya, ngurus anak, suami, nggak pernah keluar rumah jemput anak pulang. Terus saya harus bekerja gitu. Bekerjanya langsung jadi agen asuransi yang dulu itu benar-benar dipandang sebelah mata dan kayak gini loh, lo mau nipu gue ya gitu. Cuman kan kita belajar lagi gitu ya, belajar bahwa program ini tuh bagus gitu dan harus positive thinking sih teman-teman ya, benar. Jadi boleh disimpulkan bahwa pekerjaan ini worth it kita kerjakan apapun itu rintangannya gitu. Betul. Karena ada hasilnya dan memang hasilnya salah satu tuh yang tadi Norman bilang rumahnya bagus sekali gitu. Iya, istana kecil aku belum kayak Norman, cuman alhamdulillah bisa nggak kehujanan sama anak-anak gitu ya. Bisa punya kendaraan. Saya tuh dulu pertama jadi agent, prospek bawa printer kecil. Kendaraan Mercy, Bo. Iya, salah satu gitu kan. Maksudnya kata Norman kan harus branding diri gitu. Jadi ya branding dirinya ya dengan itu, dengan kita punya fasilitas itu ya. Terus sama ya itu prestasi. Karena kan kita nih marketing kan berarti kita juga harus jual diri ya, Cieni ya. Kalau kita nggak bisa, kita nggak ada prestasi. Jual diri dengan tanda kutip positif ya. Iya positif loh teman-teman ya. Jual diri artinya gimana? Karena kalau di bidang asuransi benar-benar loh teman, kalau kita udah trip, oh berarti penjualan kita bagus kan gitu. Oh nasabah kok bisa dapat reward itu, oh berarti dia bagus nih gitu. Apalagi nasabah sekarang kan pinter-pinter. Saya pernah ketemu nasabah nanya, Mbak Celi MDRT nggak? Padahal dia nggak tahu tuh MDRT apaan. Soalnya kemarin ada agent datang kasih lihat kartunya ada tulisan MDRT, kok Mbak Celi nggak ada tulisan MDRT gitu loh. Masih nggak? Besok kartu namaku man ada tulisan MDIT, ada tulisan MDRT. Besok harus penuh kartu nama gue. Soalnya pernah kemarin gue digituin. Dikasih lihat nih Mbak ada agent nih dari asuransi apa. Jadi pecutan ya, sebagai pecutan ya. Iya benar. Jadi bagi aku, aduh nih gue kalau nggak dapet MDRT, nggak dapet ini nanti kartu nama gue ditaruh di mana ada tuh sama klien gitu kan? Yang ditaruh itu yang ada MDRT-nya. Mbak Celi udah jalan-jalan kemana aja? Gitu. Si Anu kesana ini. IG saya Pak, coba Pak, ketik Pak. Sekarang Celi Mediana, aku gituin. Tapi emang bener, emang itu bener kenyataan. Aku juga heran. Berarti kan masyarakat sekarang di luar, karena asuransi sudah menjamur, ya kan, agent sudah banyak. Jadi kan mereka kan nggak pasti ketemu cuma sama 1-2 agent kan, pasti banyak. Dan pasti kan mereka rata-rata menjual diri dulu kan, istilahnya dalam arti, ini saya prestasinya ini nih Pak, saya prestasi ini Bapak bisa percaya kan ada kadang-kadang yang gitu ya. Bapak bisa percaya deh, saya prestasi saya banyak nih Pak, gitu. Jadi saya pernah ditanya sama nasabah, Mbak Celi udah jalan-jalan kemana? Mbak Celi udah MDRT belum? Terus aku pernah bilang, Bapak tahu nggak MDRT apaan? Gitu teman-teman Cieni. Jadi kalau teman-teman yang baru nih di sini. Thank you Kak Celi. Semoga pada bisa buat penguatan. Iya jangan menyerah. Aduh sayang kalau menyerah nggak ada kerjaan selain ini loh. Walaupun udah paling enak di sini ya kayak. Iya, walaupun income aku belum segede Norman, tapi ya lumayan buat dapur ngebul.
Ngelihat Norman aja enak, apalagi dapat Ini dari duitnya. lumayan. Iya. Kalau Norman dulu jelek, gue nggak mau kali ikut Norman. Gitu ya. Heeh. Ya kalau cara, tapi iya kan motivasi. Benar, Ternyata benar, benar. timnya keren-keren sekarang kan, Man? Oh, Benar. ganteng-ganteng. Ya, berkat Tuhan Keren, apalagi semuanya tuh ya. ada kumis sama jenggot tetap keren Oh iya deh. dong. Tinggal Harus itu. tambahin depannya H. Ayo kita udah apa belum? Saya ada pertanyaan nih, Kak Apa Celi nih? ya. Oh, ini saya nih. Ini saya Roderick. Saya Oh, kan 1 bulan baru ada sama timnya Konorman. Ini mau tanya nih. Aku udah dengar soal kendala-kendala yang Ibu Celi pernah yang udah ceritain tadi. Saya juga mau tanya ini. Saya juga pengen tahu kendalanya yang kayak gini nih. Sebenarnya tadi ada kadang juga di pikiran aku nih, gini loh. Kalau misalnya calon nasabah kita atau calon prospekan kita kalau misalnya udah punya asuransi yang sebelah gitulah ya, gak mau nyebut merek kayak gitu, gimana cara ngadepinnya ya? Oh, jadi kalau dia bilang aku udah punya asuransi 5 nih, 10 gitu ya? Iya, mungkin ya. Jadi biasa gini nih, manggilnya siapa nih? Rodi. Rodi. Yes. Oh gitu. Manggilnya kok apa Mas? Jadi gini, aku biasanya sama nasabah yang aku udah punya nih, gitu ya. Aku udah punya udah punya polis nih, udah punya asuransi. Oh iya Pak, Bu, bagus dong. Berarti Bapak sudah aware. Bapak Ibu sudah ngerti tentang asuransi. Nih Pak, asuransi itu kan tiap tahun, setiap tahun itu pasti ada yang namanya pengembangan ya, semakin disempurnakan. Saya tuh suka bilang gitu. Kalau memang Bapak punya polis nih Pak, boleh nggak saya lihat gitu. Maksudnya Bapak punya asuransi apa, punya proteksi apa. Kita pancing dia begitu. Kalau dia bilang punya, kan dia pasti tahu dong. Memang sih hampir semua rata-rata nggak pada ini ya Man ya, nggak pada aware ya. Maksudnya punya asal punya gitu loh. Under insured kita bilang ya. Under insured. Jadi belum tentu misalnya apa dia bilang, wah Mbak saya udah punya asuransi dari 10 tahun yang lalu. Biasa kan kadang-kadang gitu ya. Wah Pak udah lama ya Pak ya. Berarti programnya kalau saya boleh informasi nih Pak, saya mau sharing. Kalau asuransi itu tiap tahun itu pasti selalu ada perbaikan. Ada program-program yang disempurnakan gitu. Jadi saya biasanya ngotot tuh. Pak kalau misalnya Bapak punya boleh nggak Pak kapan-kapan saya lihat gitu. Saya ingin lihat apakah proteksi Bapak itu untuk saat ini cukup mengcover bila Bapak terjadi resiko. Gitu sih. Saya biasa gitu. Kalau dia benar-benar punya kan pasti dong dia ngasih tahu nih apa gitu kan. Tapi kalau dia kekeh nggak mau ngasih lihat biasanya tuh bohong berarti. Nggak punya asuransi. Ya Man? Ngeles doang, ngeles. Gak bisa jadi ya. Kayak baja ya? Iya, gituin aja nggak apa-apa. Oh gini, kita kalau di PHP-in 1, kita cari yang kedua, ketiga, gitu aja terus. Pokoknya, apa ya, saya selalu bilang, Bapak saya di sini mau sharing, mau bantu, gitu. Jadi kesannya kan kita nggak menjual ya, jadi emang kita tuh benar-benar tulus mau bantu mereka. Apalagi kalau mereka bilang punya polisnya udah lama, itu paling enak banget. Nggak update soalnya itunya produknya. Bisa kita upgrade Pak kalau misalnya Bapak punya polis di sini hanya penyakit kritis. Ini ada program bagus Pak kesehatannya gitu. Gitu sih. Ya udah ntar saya upgrade sama agent saya. Atau enggak, pokoknya harus sering ini sih, memang apalagi baru sebulan ya, harus ikut yang namanya kelas Sabtu. Di situ banyak kita diajarkan bagaimana cara kita menjawab pertanyaan nasabah gitu. Itu sih. Ya, Derek. Ada lagi? Halo Kak Celi. Siapa? Kak Celi, saya Margo. Ya. Suami dari Nanas ya. Kak Celi mau tanya dong, Kak Celi kan pengalamannya udah 15 tahun nih. Ya. Kak Celi pernah nggak ngalamin hal-hal yang kayak akhir-akhir ini tersebar tuh ada
customer yang kecewa, dia udah beli asuransi misalnya, udah 10 tahun ternyata waktu misalnya dia mau klaim atau mau apa, mengalami kecewaan yang luar biasa, sehingga kayak kita sebagai agen asuransi disalah-salahin dan segala macam, dia limpahkan semua kekecewaannya ke kita gitu. Pernah ngalamin nggak hal semacam ini? Terus bagaimana kita approach customer yang terbawa situasi negatif ini, jadi susah buat dia sebenarnya buat dimasukin asuransi, karena dia lihat berita-berita di TV, lihat aja itu asuransi, kenyataannya di berita banyak orang bilang itu adalah penipuan, hal semacam itu. Terima kasih Kak Celi. Ya, sama-sama. Biasanya sih kalau aku kebetulan saya sendiri 15 tahun tuh belum pernah mengalami yang nasabah sampai marah-marah gitu ya. Karena gini, semua itu kan tergantung saat awal kita ngasih mereka penjelasan gitu. Karena dari awal itu kan yang menentukan bagaimana proses klaim ke depan kan. Jadi alhamdulillah sih selama ini tidak ada yang sampai parah gitu, kecuali nih tentang berita kayak kemarin nih yang prudensial kan, itu saya sempat diteleponin loh sama nasabah. Cuman kembali lagi dari awal saya memberi program ke mereka itu bukan investasi, proteksi gitu. Jadi kayak kemarin berita yang di luar lagi heboh itu, lagi viral itu, saya bilang itu biasanya kalau ikut asuransi tapi lebih besar di investasinya. Saya bilang gitu kalau saya pribadi ya. Kalau benar-benar Bapak kan yang saya buatkan kan, Bapak Ibu yang dibuatkan sama saya kan lebih ke proteksi. Saya bilang gitu. Kalau proteksi itu pasti. Saya bilang. Kalau terjadi resiko sesuai polis, tapi kalau investasi kan sifatnya fluktuatif, tidak pasti, saya bilang gitu. Dan kalau untuk klaim sebenarnya banyak sih ya. Ada kalau misalnya mereka tuh kan nasabah kadang-kadang kalau sudah kita jelaskan itu lupa ya. Kayak misalnya ada yang masa tunggu 12 bulan penyakit khusus itu. Itu sih biasanya banyaknya aku di situ. Pas saat mau klaim nggak di cover gitu kan. Loh Mbak, kok nggak di cover? Saya lebih menjelaskan ya, karena penyakit Bapak Ibu ini termasuk dari penyakit khusus yang masa tunggunya 12 bulan. Itu saya jelaskan lagi dari awal. Gitu. Memang gini, kita sebagai marketing, teman-teman ya, prospek kita di awal lah yang menentukan ke depannya. Jadi benar-benar kalau saya itu pas nganter polis nih, saya buka lagi polisnya. Jadi saat nganter polis, saya buka polis, Bapak manfaatnya ini ya. Dengan premi sekian, saya jelasin tuh. Dengan premi sekian, Bapak dapat yang namanya proteksi ini nih. Gitu. Investasi di sini bonus ya Pak, bonus. Bonus kalau misalnya Bapak berhenti membayar atau cuti membayar, ini untuk membayar proteksi Bapak. Biasa saya seperti itu. Masalah klaim juga seperti itu. Nanti saya balik ke itu lagi, ke pasal yang 12 penyakit itu, penyakit khusus 12 bulan itu. Saya jelasin, ini penyakit-penyakit yang ada masa tunggunya 12 bulan ya Pak. Jadi kalau Bapak sakit ini polis belum 12 bulan belum bisa loh Pak, bukan tidak di cover. Belum bisa karena ada masa tunggu gitu. Gitu sih, karena terus terang kalau yang sampai saya dimaki-maki sampai di itu, alhamdulillah sampai sekarang amit-amit ya, nggak pernah gitu. Karena semua berawal dari awal kita buat program mereka. Oke, gitu. thank you Kak Celi. Iya, pokoknya di awal aja deh kita kalau jelasinnya benar, insya Allah nggak akan terjadi deh hal-hal seperti itu. Ya, thank you Kak Celi. Iya. Oke. Ada lagi? Halo. Kak Celi, nanya Iya. dong. Kasim. Iya Kak Kasim, ya Allah. Lama kita nggak bersuah. Iyo. Iyo. Nah, Kak Celi udah lama tuh. Mau nanya, pernah nggak kehabisan daftar nama prospekan? Iya, pernah. Nah, tapi terus gitu. kalau pernah, maksudnya kira-kira sharing dong, minta tipnya kalau mau nambah supaya daftar nama kita bisa nambah itu biasanya gimana sih? Nah itu saya tuh ya benar-benar hijrah ke Jakarta. Saya kan hijrah nih ke Jakarta tahun 2009.
Saya Ya. tidak pernah tinggal di Jakarta. Saya tidak punya teman di Jakarta. Pokoknya saya nggak pernah hidup di Jakarta ya. Terus saya harus hijrah ke Jakarta 2009. Bingung dong. Saya bergabung di asuransi itu di Surabaya. Saya harus pindah ke Jakarta yang saya nggak tahu jalan. Saya nggak punya teman, nggak punya kenalan. Tapi saya waktu mau pindah, saya gini sama nasabah saya di Surabaya. Pak, Bu, saya mau pindah nih ke Jakarta. Kalau boleh, saya minta referensi orang-orang terdekat atau keluarga terdekat Ibu yang bisa saya sharing tentang program yang sudah Bapak. Jadi saya lebih banyak minta referensi dari nasabah lama, Tim. Oh, oke. Karena aku di Jakarta nggak punya teman, benar-benar nggak punya teman. Jadi aku tuh hidupnya dari referensi. Gitu. Jadi kayak aku pindah ke sini kan ada tetangga nih, ya udah aku bergaul sama tetangga, deketin, terus punya anak-anak punya orang tua murid kan di sekolah, itu aku ngobrol gitu, nanti deketin gitu aja. Tapi kebanyakan dari referensi nasabah, paling gampang, karena kan mereka sudah ikut program kita, pasti mereka bilang program kita bagus dong kalau ikut gitu kan. Oh ini bagus nih programnya. Saat nganter polis tuh Sim biasanya aku saat nganter polis, Pak Bu boleh nggak saya minta 1-3 nama, entah itu dari keluarga Bapak Ibu gitu kan, atau rekan kerja yang bisa saya sharingkan program yang Bapak Ibu punya. Tapi aku tanya program yang Bapak Ibu punya bagus nggak menurut Bapak? Kok dia bilang bagus banget Mbak atau bagus gitu kan? Boleh dong saya sharing ke teman-temannya atau ke saudara gitu kan. Kalau Bapak Ibu menurut program ini tuh bagus gitu, menurut Bapak Ibu program ini bagus, dia biasanya sih kasih nama ya. Biasanya SIM gitu Ya. sih. Oh. Karena sebenarnya kalau dibilang kita kehabisan data tuh ya mungkin lah, orang kita banyak temen kan gitu, anak kita punya temen, ya enggak? Terus Ya, kalau ya, ya. referensinya itu dia teleponin atau kamu yang langsung telepon atau gimana? Enggak, biasanya Cel yang nelfon sendiri, Mam. Jadi biasanya mereka, nanti Cel bilang nih, Pak, kalau saya nanti menghubungi teman Bapak ini, saya bilangnya apa, Pak? Langsung Cel tembak itu di depan. Saya boleh ya nyebutin nama Bapak ya, gitu. Gitu. Tapi ada juga loh yang bilang, aduh jangan sebut nama saya nggak enak nih gini. Gak apa-apa, Pak. Nanti saya tetap aja aku telepon. Pokoknya dicoba aja lah kalau saya mau orangnya. Tapi rata-rata dari referensi begitu responnya lebih bagus ya? Bagus. Bagus. Karena kan yang ngasih referensi kan sudah punya polis di kita. Join Gitu. trust. Iya, join trust. Transfer trust. Mentransfer rasa percaya. Betul. Gitu sih Sim, aku sih lebih banyak terus terang dari referensi karena aku pindah di Jakarta 2009 nggak punya kenalan siapa-siapa. Beneran aku nggak punya temen. Maksudnya nggak tahu jalan, nggak punya teman, nggak punya. Jadi aku datang hijrah ke Jakarta bawa nama-nama referensi dari nasabah aku di Surabaya. Dari situlah berkembang. Oh, hebat ya. Dari situ Keren, berkembang. keren, keren. Celi hebat banget. Wah, berani banget ya. Aku kalau telepon nggak referensi gitu, Kak, terus nggak boleh sebutin namanya, aku kadang suka takut loh, Kak. Aku agak cuek sih. Aku cuek, tapi kadang-kadang sebutin namanya juga nggak? Iya, hebat banget. Tapi gini, aku biasa sama yang ngasih referensi, aku ini berdebat. Pak, kalau saya nggak kasih nama Bapak, gimana dia tahu gitu kan? Kan saya mau bilang yang Bapak ambil tuh bagus. Aku gitu. Gitu, aku lebih kayak kadang-kadang ya nggak mungkin apa saya nggak kasih nama, nggak kasih tahu siapa yang ngasih referensi, terus dapat dia kebanyakan gitu, saya ngomong gitu, makanya dikasih ya udah sebutin deh nama aku gitu. Tapi kamu jangan maksa ya katanya gitu. Enggak maksa gitu, padahal ntar maksa. Terus waktu nelpon referensinya ngomongnya gimana, Kak? Nelfon gitu. Pak, Bu, malam saya langsung mengenalkan diri aku. Saya Celi dari asuransi Allianz. Kebetulan saya dapat nama Bapak dari Bapak ini karena beliau sudah ikut program dari kami gitu. Boleh ya Pak, kapan-kapan saya sharing. Gitu, saya pingin sharing aja karena menurut teman Bapak program kami itu bagus. Gitu sih aku.
Pernah ditolak nggak Pernah dari sih, referensi? pernah. Tapi aku tinggalin, nanti kapan aku hubungin lagi gitu, Mam. Nggak pernah aku buang gitu. Terus aku sering itu, aku bilang kan namanya mereka udah aku save tuh. Aku kalau dapat nama dari referensi, langsung aku save di handphone. Ya kan? Jadi kalau misalnya aku buat status WA, aku broadcast aja. Dibaca nggak dibalas juga biarin aja. Kayak Rosna gitu loh, double. Iya, pasti ada yang nyangkut. Pasti ada yang nyangkut kok. Nanti mau setahun, 2 tahun, berapa bulan, aku orangnya cuek aja. Kalau rezeki kan pasti datang sendiri ya, Mam. Gitu sih, Sim. Keren. Siap. Thank you, Kak. Oke. Banyak dong, Kak Celi. Siapa nih yang ngomong? Cucu itu. Kak Philip. Selamat ya, Ya, waduh. cucunya tuh, Mak. Ini cucu cucu. nih, Ya Kak gimana, Celi. Cu? Iya, mau nanya sama Mbah. Dan referensi itu berapa persen, Mbah, yang kesuksesannya? Apanya? Yang dari referensi itu Referensi. kesuksesannya berapa persen sih? Kalau aku pribadi yang nanya aku kan ini, kalau aku 75% dari referensi emang. 80% dari referensi. Gila, Ya, hebat. 75% dari referensi, dari hasil referensi itu yang sukses dia bisa engagement itu berapa persen? 50%-nya? 50. Ya. Iya. Tapi emang aku hidup di Jakarta dari referensi, terus terang. Oh iya. Dari Tapi luar 2009. biasa nih. Saya admire nih sama Mbah Iya, bisa Celi. lagi kopi lip gitu, bos. Tinggal tarik nama. Emang saya masih BE, Mbah. Nanti Mbah aja. Mbah loh. Nanti Mbah temenin. Kalau iya, siap. temenin. Iya, tapi Mbah ini ya kesepuh. Udah tambah berat lagi. Iya. Mak Celi nanya. Jadi kadang-kadang pertama itu nggak harus langsung sharing dong sama referensi ya? Enggak, aku biasanya ya langsung ketemu deh. Aku senengnya soalnya ketemu, nggak suka ditelepon. Iya, betul. Nggak mau aku ditelepon. Jadi nggak menjelasin produk program itu ditelepon. Apalagi bilang email gitu. Oh, email dia kalau baca, kalau nggak dibaca. Enggak, kalau ngelaknya gimana? Emang program apa, Mbak? Gitu. Program bagus, tapi aku bilang asuransi ya. Iya. Jawabnya gimana? Program apa, Mbak, emang yang mau ditawarin? Asuransi ya, Mbak? Iya, aku bilang ini ada program bagus nih tentang proteksi, Pak. Kebetulan. Saya udah banyak gitu. Gimana, Mbak? Gak apa-apa nanya. Udah banyak, Pak. Udah banyak. Saya udah punya, udah banyak. Oh, bagus dong, Pak. Lemari itu saya diamin katanya. Sampai berdebu. Wah, Bapak sayang dong. Berarti Bapak buang duit dong kalau sampai berdebu. Pokoknya kita jawab aja dah. Aku orangnya tukang jawab soalnya. Nah, justru jawaban itu yang pengen pada teman-teman tahu. Ya pokoknya kita tuh harus apa ya? Iya, coba sekarang kan orang yang bilang nih, waduh Bu Celi, saya tuh udah banyak polis, sampai saya pusing loh. Polisnya banyak, pokoknya semua udah lengkap gitu. Aku bilang, oh Bu, bagus dong Bu kalau udah banyak. Kapan-kapan yuk Bu, kita review yuk Bu, polisnya yuk. Udah jadul apa belum Bu? Gitu. Nilainya kalau dulu kan Bu nilai 100 juta. Udah, sama agent saya semua diurus. Sama agentnya Bu, gitu. Ya udah saya minta referensi aja Bu. Kadang-kadang bilangnya sama, oh nih yang pegang istri saya galak gitu. Waduh, itu saya bingung tuh jawab. Istrinya galak. Nanti ketemu saya bawain apa. Pokoknya jawab aja tapi bercanda loh. Pokoknya jawab aja yang ada di. Aku nih tipe orang yang nggak pernah mikir. Maksudnya kalau jawab tuh nggak suka mikir gitu. Asal jeplak aja. Tapi Mak, boleh nggak tahu ya? Kan jam terbang itu kan, Celi. Ya betul. Kalau si Mbak Celi jam terbang sama persistennya ya, Mbak Celi. Iya kan ngejeplak cuma kan tergantung jam terbang. Iya, Mbak Celi. Itu semua kita belajar, memang belajar. Untuk belajar, balik lagi belajar di hari Sabtu. Iya, sebenarnya gitu. Jadi memang semua itu kan tidak spontan yang cepat instan. Hai, siapa nih? Kalau ada nggak di benak pikiran pertama nih, misalkan ya belum ketemu orang nih ya, belum tahu dan sebagainya.
perlu dibuat ini nih nggak apa strategi atau skenario apa pembicaraannya atau bagaimana? Oh Atau enggak. langsung aja Saya ceplok aja orangnya, gitu? aku orangnya ngalir Enggak. aja. Iya sama. Aku tuh tipe Oh, orang yang misalnya udah janjian nih. Oh iya, aku gini ya, ngobrol itu memang kalau ketemu pertama kali, apalagi kan kebanyakan yang aku temuin orang-orang yang tidak aku kenal, iya. gitu ya. Dan aku tuh orangnya paling males browsing. Kalau teman-teman lain kan pada hebat tuh browsing nama ini keluar tuh siapa dia gitu kan. Iya. Aku nggak gitu. Gue tipe orang yang pemalas browsing gitu kan. Pokoknya udah dapat nama, dapat janji, gue datang, say hello. Apa kabar Pak? Gitu kan. Saya Celi. Kebetulan saya dari Aliansi Syariah gitu kan. Di sini saya ingin menyampaikan program dari Aliansi Syariah. Kalau boleh langsung tuh dilupain karena saya di bidang asuransi. Kalau saya boleh, Bapak sudah punya asuransi apa? Langsung aku gituin. Udah nih Aduh, ngobrol. saya lagi sibuk. Mbak Celi, Ah, saya ini ada waktu itu ada mau prospek nasabah ya, cuma pas kita tawaran asuransi, wah nggak mau ini asuransi gini. Oh enggak, ini ada asuransi syariah gitu loh. Tetap aja ditolak. Itu gimana tuh ininya apa solusinya? kenapa Pak? Gitu. Langsung aku biasa, kenapa Pak? Kok Bapak kayaknya benci banget ya sama asuransi Pak? Aku biasa gitu. Emang Bapak udah pernah klaim nggak dibayarin? Emang sudah pernah ngalamin sendiri Pak ditolak? Katanya itu riba katanya. Nah, Bapak udah tahu programnya. Itu kata siapa Pak riba gitu? Kata itu leader saya. Aku pilih. Jadi gitu. Jadi kita caranya tuh memang kalau misalnya nasabah itu aku biasa sering ngobrol. Sering aku ajak Maksudnya ngobrol untuk dulu. kita counter hal seperti itu bagaimana? Karena ada beberapa case sih yang ininya. Itu besok kita bahas di meeting ya. Kan Bapak pilih udah meeting. Besok kita ketemu nih. Ya. Oh iya kebetulan ini betul. Oh iya boleh. Besok kan kita ketemu. Oh iya benar besok ya. Mata ya. Private aja ya. One on one. One on one besok ya, one on one. Iya, siap. Wah, yang lain nggak boleh ikut dong kalau gitu ya. Yang lain nggak boleh ikut nih kayaknya. Nggak boleh empat mata. Ikut dong. Lanjut. Lanjut. Tanya dan lanjut di off air. Saya pakai masker dulu. Siapa nih? Aduh, siapa nih kok? Siapa nih? Vinta. Di chat. Tolong dibantu Bu Celi. Vinta ya? Iya, yang di chat. Saya mau nanya, tadi kan saya sempat dengar bahwa branding diri itu perlu jika kita mau ketemu calon nasabah. Nah, pertanyaan saya, kalau kita ini newbie, belum closing satupun, nggak punya HP mewah dan gini Mbak Vinta ya, Mbak Vinta, saya dulu jadi agent juga bukan siapa-siapa awal-awalnya, nggak ngerti apa-apa. Nah kan di sini kita ada, dulu zaman saya malah nggak ada kelas kayak Sabtu sekarang gitu ya. Dulu tuh saya benar-benar apa kata leader. Dulu zaman dulu saya jadi agent itu saya benar-benar buta dan dari nol. Nah, memang kita harus branding diri. Itu kan kalau kita sudah lama ya. Tapi kalau kita baru, yang harus kita kuasai pertama adalah ilmunya, knowledge-nya dulu. Gitu. Jadi saya waktu itu, kalau saya belum menguasai knowledge, leader saya bawa prospek. Jadi harus komunikasi terus sama leader. Nggak bisa asal jelasin. Karena bagi saya, apa yang saya bicarakan pertama, itulah yang didengar mereka, yang dipercaya sama mereka gitu loh. Jadi saya nggak mau sampai miss. Gitu. Jadi kalau misalnya saya mau prospeksi A, waktu saya baru nih ya, saya mau prospeksi A. Gitu ya. Saya harus bawa leader. Nggak bisa saya nongol sendiri gitu. Atau enggak, kalau memang harus sendiri, saat ada pertanyaan dari nasabah, saya nelfon leader di depan nasabah. Saya bilang sama nasabah saya, Pak, Bu, saya baru kebetulan di asuransi, maaf gitu ya. Saya baru, jadi tidak semua program di asuransi ini saya paham. Tapi kalau Bapak Ibu mau bertanya, boleh ya, saya nelfon. Jadi saya nelfon leader itu depan nasabahnya. Misalnya,
Mbak Fida nanya program kesehatan gitu, saya nggak ngerti, saya nggak jawab pertanyaan itu gitu, nggak mau saya langsung telepon leader, Mbak maaf nih ada pertanyaan dari nasabah seperti ini, itu di depan nasabah. Saya dulu ya, ini pengalaman saya seperti itu. Nah, branding diri yang tadi saya bilang kan bukan berarti kita baru harus keluar, enggak. Karena kita kan di sini ini ya, pingin menolong ya. Karena kita di asuransi ini kan kalau saya menolong orang lain. Jadi saya nggak ngeliat itunya. Branding diri itu lebih ke nanti kalau kita jadi leader tuh branding diri. Tapi kalau kita baru di awal nggak usah lihat branding diri. Malah kita memperdalam ilmunya Mbak Fir. Gitu sih kalau saya pribadi. Jadi jangan sungkan-sungkan nelfon, misalnya ketemu harus sendiri, itu langsung telepon leader deh kalau nggak ngerti. Jangan asal kita jawab pertanyaan nasabah, padahal kita belum yakin, jangan. Karena nanti kalau kita ralat, belum tentu dia nanti, loh katanya kemarin A, kok sekarang B, gitu loh. Itu fatal biasanya. Itu Mbak. Mbak Vinta. Halo? Halo, Mbak Vintanya mana nih? Kayaknya nggak bisa bersuara, ada anaknya tidur deh. Biasa gitu. Timnya siapa sih? Timnya Rosna? Rosna. Walah, Iya, emaknya anaknya itu Wendy Tuti. Rosna, emaknya udah jago. Anaknya Wendy Tuti tuh, leadernya. Oh. Thank you Kak Celi. Iya, sama-sama gitu aja sih. Kalau aku sih lebih ke Rosnanya, ya dia harus sering telepon ke Rosna. Kalau udah nggak ngerti depan nasabah aja, nggak apa-apa. Nasabah lebih menghargai seperti itu gitu loh. Karena saya ngalamin sendiri. Saya bilang, Pak maaf ya, pertanyaan Bapak belum saya kuasai. Saya nggak mau jawab, takut salah. Kalau boleh saya telepon leader saya ya sekarang, biar kita bisa tahu jawabannya apa. Segitu. Hai teman-teman, udah tidur kah? Kamu takut ditinggal tidur ya? Oh bener Mam. Kayaknya bosen nih lihat aku nih. Yang pede dong. Pede nih Mam, pede nih. Lihat nih. Aku sih masih melek. Norman nih ketawa senyum. Teman-teman mau bobo. Yuk, udah jam berapa nih? Jam 9. Tinggal 1 menit lagi Kak. Ada yang mau disampaikan Kak? Final Kak? Teman-teman terima kasih. Bu Celi boleh tahu income-nya nggak Bu Celi? Income. Siapa tuh yang nanya? Fendri, timnya Andre. Fendri, Bu. Oh gitu. Saya sih kemarin ini bulan apa sih? November, Oktober. Sekitar ya hampir 100 ya. Jadi pertama kedua hampir baru ya belum kayak Norman lah, baru mau nyampe 100 dari periode 1 periode 2 keren. Gitu. Rosna di sini ya, Cel. Rosna mana Rosna? Kenapa Kak? Norman, Rosna malam-malam minta chat gue, bayangin. Katanya Rosna tiba-tiba minta itu income. Iya yang jilbaban katanya ada yang mau jilbab. Celi kan udah 3 tahun ya di sini ya. Celi 2017 Mam. Iya 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun 100 ya, benar sesuai layar biru ya. Amin. Timnya udah berapa Cel? Tim Celi mah ya sekitar semuanya grup ya. Nah BP-nya. Oh BP Celi ada belum nyampe 10 lah. BP langsung unit ya? Apa total? Ya 10 lebih lah. Belum banyak ya, Mam. Jadi sesuai layar biru lah. 10 sampai 15 deh. Soalnya banyak yang baru nongol kan nih BP-BP-nya. Banyak yang baru lahir. Jadi kamu ngikutin layar biru ya, pas kan? Amin, pas. Gitu. Ya teman-teman, intinya kalau kita sudah terjun gitu ya, apapun pekerjaan itu, kalau kita sudah terjun, jangan tanggung-tanggung deh. Harus full heart namanya ya, harus full heart, harus
yakin bahwa kita bisa sukses. Dan semua pekerjaan itu kalau bagi saya pribadi, saya harus berprestasi gitu aja. Karena itu pembuktian bahwa kita fokus akan apa yang kita sudah ambil gitu, apa yang sudah kita fokuskan. Jadi sayang banget karena saya udah biasa gratisan nih jalan-jalan ke luar negeri. Jadi kayaknya kalau saya mau jalan-jalan ke luar negeri duit sendiri tuh sayang banget. Beneran. Sayang banget. Jadi bener Mam, aku mau domestik aja, mau jalan-jalan domestik aja hitungannya ribet ya. Aduh, belum makan, belum hotel, belum bensin, belum tol gitu ya. Duit banyak begitu, masa Iya, sih? aneh. Kan duitnya nggak bunyi. Bukan, sampai aku memang benar-benar diprotes sama anak aku. Mama Tapi nih duitnya kena rayap loh. Disimpan. nggak Ya, nggak boleh disimpan. dihabisin. Kan banyak kebutuhan yang lain, kopi lip gitu. Anaknya Gitu 3, ya. Bo. Anaknya 3 udah gede-gede. Anak udah gede tuh permintaannya banyak juga. Aduh, ampun dah. Ada Saya mau dong anak keempat kok. Mbak Celi, saya anak keempat boleh nggak? Oh, boleh. Boleh Tenang. ya? Besok kita ketemu. Gitu ya teman-teman. Jadi intinya jangan pernah Saya sia-sia. kelima. Norman keberapa, Man? Jadi di sini tuh intinya ya kita harus terus belajar sih teman-teman. Jangan menyerah karena pekerjaan kita mulia gitu aja sih. Dan apa yang sudah kita komitmenkan itu kita komit, ya kita harus tanggung jawab atas komitmen itu gitu loh. Dan untuk dapat trip itu senangnya ya kita ketemu orang-orang yang sukses di situ. Kalau kita trip, kita bisa berbagi. Karena gini, kita bisa sukses karena belajar dari orang yang sukses, kan gitu. Nggak mungkin kita sukses kalau belajar bukan dari orang yang sukses. Jadi sih kita belajar terus ya. Sampai sekarang pun saya harus belajar karena tim Norman, kebetulan kita di bawah tim Norman ya, dan tim Norman itu memang di luar sana tuh pada ini gitu loh. Oh, timnya Norman hebat-hebat kalau saya bilang, apalagi yang baru-baru nih banyak banget yang hebat-hebat. Saya salut. Benar-benar salut. Keren-keren pokoknya. Leadernya Norman ya Man ya, udah pakai kumis, jenggot, tambah dewasa. Iya. Teman-teman, makasih loh waktunya Norman, terima kasih udah ngasih kepercayaan ke aku buat sharing. Sama-sama Kak. Pasti grup Pacari makin besar, makin solid. Amin, amin. Hai Bun, Bunda dari tadi diam aja. Bunda kok nggak nanya sih sama aku? Suaranya di mute lagi yang Bunda. Hai Kak Celi. Hai. Lagi fokus nih. Iya, pokoknya kita bisa sukses di sini teman-teman. Nggak ada kata nggak sukses, Aman. Kalau kita Amin. Kita mau, karena yang memotivasi diri kita ya diri kita sendiri sebenarnya teman-teman. Kalau kita motivasinya kuat untuk diri sendiri, insya Allah pasti bisa. Gitu. Oke? Oke. Makasih ya teman-teman chatnya, nggak bisa dibalas satu-satu. Sukses semua ya. Sukses ya. Sukses teman-teman semua. Meetingnya kita akhiri ya. Thank you buat Celi. Thank you semua. Makasih Mbak Celi. Thank you Mbak Celi, thank you Ko Norman. Thank you Mbah Deli. Sama-sama, thank you Sukses semua. teman-teman semua. Iya, Mam. Thank you, Cel. Iya, sama-sama.